Seperti yang kita ketahui, setiap negara pastinya memiliki dasar negaranya masing-masing, dan begitu pula dengan Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai dasar negaranya. Berdasarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang dikutip dari buku Mengenal Ideologi Negara tahun 2020 karya D.C. Tias, dasar negara berperan penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Pancasila berdasarkan Wikipedia adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah 5 sila Pancasila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, dasar negara adalah juga sebagai dasar berdirinya suatu negara yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, ataupun dasar dari berjalannya pemerintahan di suatu negara tersebut. Lalu, bagaimana jadinya jika Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara? Seperti yang dikutip oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia mengatakan, setidaknya ada 4 dampak yang dapat terjadi. Yang pertama, Indonesia tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup, sehingga tidak memiliki tujuan, visi misi, dan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama. Yang kedua yaitu Indonesia juga tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara yang berdampak pada sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya yang akan berantakan dan akhirnya negara tersebut dapat hancur. Yang ketiga yaitu Indonesia juga akan lebih rentan terkena konflik karena tidak ada pandangan hidup bersama yang dapat menjadi pemersatu. Yang keempat yaitu Indonesia juga menjadi sulit untuk maju dan berkembang. Yang demikian ini sudah jelas karena apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka tidak akan ada tujuan, visi misi, dan cita-cita yang ingin dicapai sehingga tidak ada tuntutan untuk maju dan berkembang. Namun, kondisi saat ini justru sangat mencerminkan keempat poin dari dampak suatu negara jika tidak memiliki ideologi yang telah dipaparkan sebelumnya. Seperti yang dapat disimpulkan bahwa keberadaan ideologi Pancasila yang kita miliki sekarang ini cenderung hanya sebagai formalitas dan pajangan saja. Hal ini dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana penerapan nilai-nilai Pancasila sudah tidak dijunjung dan diperhatikan lagi. Bahkan etika Pancasila dalam sistem pemerintahan juga sudah tidak karuan, di mana korupsi yang sudah menjadi masalah lampau masih tetap terjadi, sehingga sepertinya tepat jika muncul pertanyaan apa fungsi Pancasila di masa ini. Sedangkan jika kita kembali mengingat bagaimana perjuangan para pendiri bangsa yang menguras tenaga dan pikiran mereka untuk menyusun sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat terwujudlah Pancasila sebagai dasar negara ini, bukan merupakan hal yang mudah. Sehingga jika negara Indonesia masih terus dalam keadaan ini, rasanya nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila akan terlupakan dan bahkan hilang seiring berjalannya waktu. Sehingga penting bagi kita selaku generasi muda untuk menjunjung kembali nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi kebanggaan bangsa Indonesia agar di masa yang akan datang, lalu sebenarnya apa hubungan kita dengan Pancasila ini? Tanpa kita sadari, sebenarnya salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara adalah karena ketidaktahuannya terhadap hubungan antara dirinya dan Pancasila yang sebenarnya memiliki kaitan yang erat. Kita selaku masyarakat negara Indonesia sudah sepatutnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat nilai-nilai Pancasila yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan, baik itu dalam hal moral, beragama, toleransi, dan norma yang tanpa kita sadari tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.